Oke. Selanjutnya, jenis database itu ada dua. Ya. Yang pertama adalah database operasional. Yang kedua adalah database analitis. Database operasional dan database analitis. Apa yang dimaksud dengan database operasional? Mari kita lihat. Nah, ini. Database operasional ini database yang menyimpan rincian data yang diperlukan untuk mendukung seluruh operasi perusahaan. Jadi semua database ya. Sehingga database ini disebut juga sebagai subject area database atau SADB ya. Misalnya database transaksi dan database produksi. Kenapa? Ini semua adalah hasil kegiatan operasional, data asli dari kegiatan operasional. Nah, kemudian yang kedua adalah database analitis. Ya, database ini menyimpan data dan informasi yang diperoleh dari operasi yang dipilih dan database eksternal. Jadi tidak hanya internal tapi juga eksternal. Sehingga database ini berisi ringkasan data dan informasi yang paling dibutuhkan oleh manajer perusahaan dan pengguna akhir lainnya. Nah, database ini bisa juga berasal dari data operasional yang sudah diolah sedemikian rupa, dihubung-hubungkan dengan database eksternal menjadi data yang baru dan siap untuk digunakan oleh manajemen untuk satu kepentingan tertentu, gitu. Misalnya untuk pengambilan keputusan. Nah, itulah dua tipe atau jenis database. Nah, agar database itu mudah untuk digunakan, ketika nyimpan mudah, ketika mengambil juga mudah, maka database itu akan disusun berdasarkan struktur database. Seperti apa itu? Pertama, namanya struktur hierarkis. Jadi hierarkis atau berjenjang gitu ya. Yang kedua, struktur jaringan. Struktur jaringan. Yang ketiga adalah struktur relasional atau struktur hubungan, relasi ya. Dan yang keempat adalah struktur multidimensi atau struktur multidimensional. Kenapa kita bahas? Karena ini akan memudahkan programmer untuk menyusun satu list program atau perusahaan program-program atau bahasa-bahasa program yang akan kita gunakan untuk membuat satu software tertentu gitu. Ya. Baik. Nah, yang pertama struktur hierarkis. Apa itu hierarkis? Per definisi mengatakan struktur hierarkis itu adalah model yang sesuai digunakan untuk one to many relationship. Jadi hubungan satu ke banyak. One to many, satu ke banyak. Atau dengan kata lain, anak itu hanya akan mempunyai satu orang tua. Ya. One to many. Misalnya di sini. Ini elemen data departemen. Elemen data departemen ya. Dia mempunyai dua project ya, project A dan project B ya. Elemen data project A dan data B. Data project A anggotanya adalah elemen data dari karyawan 1 dan elemen data karyawan 2. Dan seterusnya bisa 1, 2, 3, 4, nggak terbatas ya. Tergantung berapa yang dibutuhkan dalam tim project A ini. Kemudian yang B juga begitu. B nanti akan muncul elemen data karyawan 4, karyawan 5, karyawan 5 bahkan saling menjadi anggota ini. Jadi karyawan 2 misalnya jadi anggota tim project A juga B ya dan sebagainya gitu. Nah, dalam hal ini anak itu hanya memiliki satu orang tua ini. Kita lihat ini. Karyawan 1, orang tuanya siapa? Elemen data project A. Elemen data project A, orang tuanya siapa?
elemen data departemen. Ya, atau elemen data departemen anggotanya siapa? Elemen data project A dan elemen data project B. Nah, sehingga ketika project A itu akan menggunakan memerintahkan kepada karyawan A dan karyawan 1 dan 2, ini bisa langsung, ya. Tetapi ketika elemen data project A itu akan menggunakan tenaga yang kebetulan dipakai oleh di project B ini, kita nggak bisa, ya. Kenapa? Nggak bisa saling berhubungan. Jadi harus ke atas dulu, ke elemen data departemen, kemudian turun ke elemen data project, baru ke yang bersangkutan. Dan kata lain begini, kalau kita perhatikan, Anda terletak di daerah perbatasan antara DIY dengan Jawa Tengah, misalnya di daerah Sleman gitu ya, di Sleman gitu. Nah, Anda di desa yang dekat perbatasan, Anda masuk warga di DIY tapi ikut Sleman ya, ikut Sleman artinya di perbatasan dengan Jawa Tengah ya, Jawa Tengah gitu. Kemudian sebelahnya ada satu desa lagi, tapi desa itu ikutnya Jawa Tengah. Nah, maka dalam konteks ini, Anda letaknya di sini Anda letak di sini, kemudian yang tetangga yang di Jawa Tengah itu letaknya di sini, gitu. Maka nggak bisa gitu, nggak bisa langsung berhubungan. Jadi Anda di sebelah sebelah timur dari daerah Magelang katanya ya, Kabupaten Magelang begitu, itu tidak bisa berhubungan langsung dengan di daerah Sleman, langsung nggak bisa gitu. Nah, gimana caranya? Harus ke atas dulu. Jadi kalau yang Sleman mau berhubungan dengan Magelang, walaupun sebelahan begitu, maka harus berhubungan dulu, dikirim dulu ke Kabupaten Sleman, Sleman ke DIY, ya. Prop DIY, Provinsi DIY kemudian baru ke kantor pusat Jakarta. Jakarta turun ke Jawa Tengah turun ke Magelang, Magelang baru ke desa di mana Anda akan berhubungan begitu. Nah, jadi tidak bisa berhubungan secara langsung karena Anda hanya punya satu orang tua. Jadi tidak harus ikut secara struktural ya. Nah, hierarkis ini. Inilah struktur hierarkis. Jadi kalau ini dipakai, ini konsep yang pertama kali dulu yang lama ya. Jadi sehingga ketika kita akan membuat satu penulisan program, maka ikuti pola itu. Jadi harus naik dulu ke atas sehingga jalurnya sangat panjang. Nah, struktur database. Kemudian yang kedua adalah struktur jaringan ya. Jaringan ya atau relasi ya, jaringan ya. Jaringan. Nah, kalau tadi hierarkis tadi ada struktur one to many. Kalau model yang kedua ini adalah many to many relationship. Jadi hubungannya apa? Banyak ke banyak. Dengan kata lain, anak itu akan mempunyai lebih dari satu orang tua. Jadi anak akan memiliki lebih dari satu orang tua. Misalnya ini ada departemen A, departemen B. Departemen A anggotanya adalah karyawan 1 dan karyawan 2. Ini kita sederhanakan ya. Departemen B anggotanya karyawan 3. Nah, karyawan tadi selain menjadi atasan bawahan dari departemen A, dia juga menjadi anggota tim project A dan tim project B. Mari kita lihat ini. Tim project A itu diambil dari karyawan 1 departemen A, karyawan 2 departemen A, dan karyawan 3 dari departemen B. Tim project B diambil dari karyawan 3 departemen B dan karyawan 1 dari departemen A. Maka ketika project A ini akan menggunakan karyawan yang merupakan induk dari departemen A maupun B, ini dapat langsung
Tidak usah ke atas dulu, ke kepala departemen dulu, baru ke karyawan, tidak. Tapi hubungannya adalah langsung begini. Nah, dengan kata lain, kembali ke contoh tadi, ketika Anda berada di perbatasan Jawa Tengah dan DIY, maka bisa langsung berhubungan antara Anda di Jawa Tengah dengan Anda yang di DIY. Tidak usah harus naik ke atas dulu. Nah, itulah struktur jaringan. Sehingga hubungannya menjadi many to many. Jadi banyak ke banyak. Kalau tadi kan one to many. Satu anak hanya memiliki satu orang tua. Kalau yang kedua ini, satu anak memiliki lebih dari satu orang tua. Contohnya tadi, karyawan A, orang tuanya siapa? Kepala departemen A dan kepala proyek A. Karyawan 3, orang tua siapa? Kepala departemen B dan kepala proyek A dan proyek B gitu. Jadi karyawan 3 itu bisa masuk ke dua-duanya begitu. Nah, itu disebut dengan struktur jaringan. Apa implikasinya ketika nulis software atau program tertentu? Maka bisa potong kompas. Jadi bisa potong kompas di situ. Jadi tidak usah harus hierarkis gitu ya. Jadi langsung potong kompas. Jauh lebih cepat. Oke, itu yang kedua. Lalu yang ketiga adalah struktur relasional. Relasional. Nah, ini. Jadi model ini model yang lebih sulit tapi lebih mudah ya. Dalam artian menterkaitkan antara satu file dan filenya sangat mudah gitu. Nah, di dalam model database ini akan mengurangi kelemahan model yang ada pada hierarkis maupun kelemahan yang ada model database jaringan. Bagaimana bentuknya di situ? Dalam model relasional ini, semua elemen data dalam database dipandang disimpan dalam bentuk tabel-tabel sederhana. Ya, misalnya file departemen itu dimasukkan atau diwujudkan dalam bentuk tabel ini, tabel departemen. Misalnya apa isinya? Ini informasi tentang departemen apa yang ada pada sebuah organisasi. Misalnya departemen A, departemen B, departemen C, nama departemen, lokasinya di mana, manajernya siapa, itu lengkap. Ini semua data tentang departemen masuk ke dalam tabel departemen. Kemudian tabel karyawan. Tabel karyawan. Misalnya employee number, ini nggak pakai nama ya. Employee number 1, employee number 2, dan terusnya sampai dengan employee number 6 ini ya. Yang ke-6, karyawan ke-6 ini. Nama employee 1, nama employee 2, dan seterusnya. Lokasinya di mana, di situ kan. Kemudian salary-nya berapa, gaji totalnya itu berapa. Saya gaji total misalnya 4 juta nih, 2 4,5 juta, kemudian yang 6 10 juta misalnya. Ini lengkap di situ. Kemudian di mana dia ditempatkan? Dia tempatkan di departemen A. Karyawan 2 departemen B, karyawan 4 departemen B, karyawan 6 departemen B. Nah, maka relasinya apa ini? Ini departemen A, ini departemen A. Departemen A itu apa kan gitu kan? Departemen A itu adalah departemen misalnya di bagian produksi gitu. Jadi ini menghubungkan antara tabel itu dengan tabel karyawan dengan tabel departemen untuk mengetahui di mana tempat atau kedudukannya saat ini gitu. Nah, kemudian kalau ini ada gaji total. Tentunya ada rincian. Ini gaji total dari rincian. Apa rinciannya? Buat tabel lagi satu. Tabel gaji. Isinya apa? Employee A, gaji pokoknya berapa, kemudian tunjangan jabatan berapa, yang transport berapa, dan komunikasi berapa, dan seterusnya. Kemudian dikurangi pajak penghasilan dan potongan-potongan yang lain seperti apa. Baru hasil akhirnya adalah salary ini, totalnya di sini. Masuk ke sini dan hasilnya. Nah, sehingga saling terhubung gitu ya. Nah, itulah disebut dengan relasional. Sehingga ketika kita akan membuat
perintah misalnya, perintahnya begini misalnya, tolong buat daftar karyawan yang ada di Departemen B. Maka kita cukup di sini aja. Cukup ambil dari tabel ini akan muncul. Ya. Jadi karyawan Departemen B dan gaji di atas 5 juta. Lihat ini. Lihat kolom ini, lihat kolom departemen dan employee. Sehingga perintahnya bisa sangat pendek, tapi bisa langsung menampilkan data. Datanya adalah yang tertinggi, urut yang tertinggi, employee ke-6 nama ini, salary-nya adalah 10 juta, letaknya departemen B dan seterusnya. Jadi dengan mudah kita akan bisa membuat program atau membuat perintah kepada komputer untuk melakukan satu aksi tertentu hanya melihat dari tabel-tabel yang sudah saling terhubung. Itulah struktur relasional. Kemudian perkembangan lebih lanjut adalah struktur multidimensi atau struktur multidimensional namanya. Seperti apa itu? Nah, kita lihat ini. Struktur multidimensi merupakan variasi dari struktur relasional yang menggunakan struktur multidimensional untuk mengatur data dan menyajikan hubungan antar data. Jadi kalau tadi kan satu tabel itu menggambarkan satu saja ya, satu file gitu. Misalnya tabel departemen, itu tabel karyawan begitu ya. Jadi hanya satu saja. Tapi ini tidak. Dalam satu mukanya satu tabel, tapi ke belakangnya itu bisa berlapis-lapis. Karena apa? Multidimensi namanya. Oke. Nah, multidimensi dapat divisualisasikan sebagai kotak-kotak data dan kotak dalam kotak data. Susah memang menjelaskan ya. Kotak-kotak data dan kotak dalam kotak data. Nah, setiap sisi kotak dianggap sebagai sebuah dimensi dari data. Makanya dikatakan dimensional. Jadi, setiap sisi kotak dianggap sebagai dimensional. Misalnya begini. Ini ada dimensinya apa ini? Jadi, kalau kita lihat, sisi kiri dari kotak, ini dimensinya apa itu? Jenis bahan baku. Jenis bahan baku ini ya. Misalnya di kotak pertama, lapisan paling atas adalah bahan A. Lapisan di bawahnya bahan B. Lapisan di bawahnya lagi bahan C. Kemudian dimensi yang ke belakang, ini ada dua ya, ada dua aja. Ini apa ini? Daerah Bangkalan Kamal. Ya, ini daerah Bangkalan di sini, di daerah Kamal. Itu daerah ya. Ya, kemudian dimensi yang ke depan ini ada 4 dimensi ini ya, 4 kotak ini. Dimensi apa ini? Tahun. Jadi tahun. Tahun berapa? Tahun 2000 kotak bagian yang pertama, kotak pertama 2001, kotak 2 2002, kotak ketiga 2003 dan kotak terakhir 2004 ini di sini. Nah, judulnya apa ini? Ini judulnya ini, nilai penjualan. Jadi di sini ada nilai penjualan. Nah, sehingga kalau kita terjemahkan begini, penjualan yang paling muka ini ya, paling muka ini apa tadi? Bahan baku ya, bahan A, bahan baku A tadi ini. Bahan baku A, misalnya ini kan, nilai penjualan tahun 2001 adalah 4.585 di sini nih. Nanti dibagi lagi nih, kalau bisa dibagi lagi 4585 itu untuk mana saja? Oh, untuk Kamal sekian, untuk Bangkalan sekian begitu. Ya. Bahan baku B 2347. Ya. Kalau dibagi lagi ke sini untuk Kamal berapa, untuk Bangkalan berapa dan seterusnya. Ini menggambarkan apa tadi? Nilai penjualan yang diperoleh selama tahun 2001 sampai dengan tahun 2004. Sehingga kelihatannya mukanya hanya satu, tetapi dimensinya itu banyak gitu. Sehingga aplikasinya misalnya kalau Anda
memperhatikan dari barangkali ya ini ya, yang database yang digunakan oleh Google misalnya atau perusahaan-perusahaan media yang lain begitu. Ketika kita akan mencari satu data, misalnya mencari film tahun 60-an, ya, film film dokumenter tahun 60-an misalnya. Atau kita akan mencari peristiwa tahun 1900. Nah, maka di perusahaan media itu dia membuatnya semacam ini, seperti ini. Tahun apa gitu ya. Lalu bidangnya ini bisa banyak ya. Dimensi yang pertama bisa banyak, ke belakangnya itu tahunnya bisa banyak. Ini tahun pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya sampai dengan tak terbatas. Nah, itu disebut dengan multidimensi. Sehingga ketika database disusun dengan model ini, maka akan sangat mudah untuk dilakukan pemahaman. Kenapa? Karena mudah untuk menggambarkan tentang apa isi dari data yang kita miliki. Begitu. Nah, contoh yang lain seperti ini. Ini contoh basis data multidimensional. Misalnya, kalau Anda perhatikan di garis ini, ya ini dimensi apa ini? Dimensi daerah saya kira ya, ini daerah atau kalau di Amerika namanya negara bagian ya, negara bagian ini, negara bagian. Dimensi ke bawahnya adalah bagian ada timur, barat, San Francisco, Los Angeles, dan Denver gitu kan. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ke belakang 5 ini. Kemudian yang ke bawah ini, dimensi ke bawah apa ini? Penjualan dan margin. Ini penjualan margin, tapi dibagi lagi ini. Penjualan kamera, penjualan TV, penjualan LCD ya. Kemudian penjualan audio, lalu marginnya berapa? Keuntungannya berapa di sini? Nah, kita lihat ini. Dimensi berikutnya selain tadi ada dimensi apa ini? Bulan ya, ini bulan. Bulan Februari, Maret, April, Mei dan sebagainya. Kebetulan ini bulannya sampai dengan Maret saja gitu. Nah, di dalam dimensi ini kita bisa memasukkan data apa? Data tentang actual dan budget bulan Februari, actual dan budget bulan Maret. Berarti nanti ketika sudah diisi, maka penjualan kamera actualnya berapa, realnya menjual berapa. Misalnya selama 1 bulan itu menjual 100 unit kamera. Budgetnya berapa? Oh, ternyata budgetnya adalah 120 unit kamera kalau dalam bentuk angka ya. Kalau dalam bentuk rupiah atau dolar ya tinggal mengalihkan aja gitu ya. Nah, kemudian TV juga begitu. Nah, sehingga ketika kita akan membuat data ya atau ingin membaca data dengan sangat mudah kita akan menemukan angka ini dengan sangat mudah karena dimensinya memang banyak atau multidimensi. Kebetulan yang paling luar ini, kotak paling luar adalah timur ya. Divisi timur gitu ya. Ketika kita akan melihat di belakangnya apa? Klik belakangnya akan muncul ke depan. Ketika kita melihat berikutnya San Francisco, depannya lagi. Atau kita ingin melihat yang Denver, klik Denver, maka Denver akan beralih ke paling depan. Nah, kemudian bisa juga ditambah lagi dengan totalnya berapa. Misalnya, ini timur, barat, San Francisco, dan sebagainya, totalnya berapa. Ini terakhir total di sini. Tinggal klik total itu. Nah, ketika diterapkan di Indonesia bisa jadi ini per provinsi, misalnya provinsi DIY, provinsi Jawa Tengah, provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, kemudian DKI, Banten, dan seterusnya sampai dengan 32 provinsi dan totalnya berapa gitu ya. Penjualannya apa saja bisa kita lihat dengan sangat mudah. Maka data yang disusun demikian, ketika kita akan menggunakan sebagai dasar untuk pembuatan keputusan di manajemen, itu akan sangat mudah kita lakukan gitu. Karena datanya betul-betul sudah sangat lengkap. Baik. Contoh berikutnya, kalau tadi didasarkan pada daerah atau negara bagian, sekarang yang berikutnya apa ini? Dari sisi laba ruginya, laporan laba ruginya. Jadi kita jual TV, nah ini per TV per jenis produk saya kira ini ya. Jadi ke bawah ini.
Jadi kebetulan ini kan tingkat pertama TV, yang kedua VCR, nanti yang ketiga apalagi dan seterusnya sampai ke bawah. Tergantung berapa unit yang akan kita jual gitu kan. Nah, apa isinya di situ? Ini ke belakangnya adalah laba rugi. Jadi dimulai dari penjualan, kemudian COGS, harga pokok ya, cost of goods sold, harga pokok, kemudian marginnya berapa? Margin selisih antara penjualan dengan harga pokok penjualan. Kemudian dikurangi dengan total biaya, ketemulah profit. Ya, ini gambaran apa? Dimensi ke sana gitu ya. Nah, kemudian ini kita buat penjualan per kuartal. Misalnya Januari, Februari, Maret berarti total kuartal 1. PCR juga begitu, Januari, Februari, Maret, dan seterusnya. Berarti nanti ke bawahnya itu bisa jadi apa? Kuartal 1, 2, 3, 4 untuk TV. Kuartal 1 untuk VCR, 2, 3, 4 VCR, dan seterusnya. Nah, sehingga dalam satu kotak gambar gitu ya, kotak gambar yang besar itu bisa meliputi 12 bulan atau 4 kuartal berdasarkan penjualan produk yang dilakukan. Gitu ya. Nah, kemudian kalau kita hubungkan dengan kita itu jualnya di mana? Keuntungan dari mana itu kan? Kita bisa lihat dari sini. Oh, ini dari negara bagian timur, negara bagian barat, atau nanti ada timur barat, kemudian eh, eh, kalau misalnya yang lain katakanlah di Indonesia gitu ya. Ini provinsi A, provinsi B, C dan sebagainya, atau Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Papua dan sebagainya. Ini bisa kita desain sedemikian rupa ya. Sehingga dalam satu kota itu kita sudah bisa menggambarkan tentang laporan laba rugi selama 1 tahun dan sangat lengkap, dimulai dari daerah per daerah, kemudian juga dibagi ke dalam kuartal per tahun, dan juga bisa dasar pada jenis produk yang dijual. Nah, inilah disebut dengan multidimensional database. Nah, ini kalau kita lihat dari tadi apa? Laba rugi. Sekarang kita lihat yang lain. Yang lain. Nah, sama ini ya. Ini sama, oke. Nah, kita lihat yang lain di situ. Timur Barat. Ya, Timur Barat. Ini dari sini kan bulan Januari, ini bulan ya, paling muka adalah bulan ya. Januari, Februari, Maret, kuartal 1. April, Mei, Juni, total kuartal 2. Dan seterusnya sampai dengan Oktober, November, Desember, totalnya adalah kuartal ke-4. Ini ke belakang 1 tahun, tapi kuartal ke belakang. Yang sebelah muka ini adalah bulan Januari. Ya, nanti ketika kita akan klik lagi, nanti Februari dan seterusnya. Kemudian, sebelah bawahnya itu kita bagi ke dalam timur barat, bagian timur, bagian barat. Kalau kita katakan timurnya itu adalah provinsi, misalnya gitu ya, pulau misalnya. Ini Pulau Jawa, ini Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, boleh gitu ya. Kemudian apa yang kita masukkan datanya? Actualnya berapa? Anggarannya berapa? Perkiraannya berapa? Kemudian variannya berapa? Varian itu ada selisih. Jadi antara actual dengan anggaran tadi, selisihnya itu berapa? Untuk apa? Untuk penjualan TV, VCR, gitu ya. Margin. Jadi ada penjualan dan margin aja yang kita pakai. Margin. Jadi TV, VCR, apalagi yang kita jual. Misalnya ada 10 ya 10 ini, 10 kotak ini. Kemudian kalau marginnya sama dengan 10, ini juga 10. Nah, sehingga dalam satu kotak itu bisa menggambarkan banyak informasi yang penting-penting yang kita butuhkan. Baik. Nah, kemudian bagaimana kita mengakses data? Kan semua data tersimpan rapi dalam sebuah alat penyimpan gitu. Nah, di dalam metode akses data kita mengenal ada 2 metode. Yang pertama adalah akses berangkai atau sequential access. Akses sequential itu adalah antrian gitu ya, antrian atau ya, sequential berangkai begitu. Kemudian yang kedua adalah akses langsung atau direct access.
Seperti apa itu? Mari kita lihat apa yang kita bayangkan tentang akses berangkai seperti ini. Jadi akses berangkai atau sequential access ini merupakan rekaman di dalam sebuah alat penyimpan itu disimpan secara fisik dengan susunan yang diidentifikasi menurut fil kunci pada setiap rekaman. Fil kunci setiap rekaman. Nah, biasanya alat yang dipakai untuk menyusun data yang bersifat atau database yang relasional itu berarti menggunakan pita magnetik namanya, pita magnetik. Jadi kalau Anda perhatikan di sebelah kanan bawah ini ada kaset musik biasa itu ya. Ini disebut dengan pita magnetik, gitu ya, magnetik. Nah, sehingga ketika kaset itu diisi lagu, pasti urut. Lagu pertama sampai dengan untuk side A ya, lagu pertama sampai ke 7 misalnya. Side B, lagu pertama sampai ke 7. Urut gitu. Artinya di ujung pertama itu nanti adalah fil kunci untuk lagu yang pertama. Ada kuncinya. Kalau itu diisi dengan data karyawan, berarti karyawan yang pertama yang paling ujung itu. Nah, ini disebut dengan akses berangkai. Sehingga ketika kita akan mengambil data itu, tentunya tidak bisa langsung. Ya, artinya bukan direct access tapi sequential, berarti harus urut gitu. Sehingga kalau kita ingin lagu ketiga misalnya, maka secara manual biasanya kalau dulu saudara pernah menggunakan kaset biasa, biasanya pakai apa itu? Pakai bullpoint ya, bullpoint masukkan ke dalam kaset, kemudian diputer gitu ya, sampai kira-kira tempat di mana data lagu yang Anda perlukan begitu. Kemudian kalau tape-nya atau alat pemutarnya itu punya fasilitas ya kita tinggal milih aja mau ke lagu keberapa itu ada. Tapi itu intinya sama, manual maupun menggunakan sistem elektronik gitu. Nah, di gambar yang lain ini sama ini alat penyimpan pita ini. Bayangannya kalau ini di dalam kotak, ini di luar gitu ya, di luar. Ini biasa dipakai ketika film layar lebar gitu ya, layar lebar itu menggunakan ini ya, yang dipakai pitanya filmnya yang dipakai ini dulu ya. Kalau sekarang sudah ada teknologi yang lebih maju lagi pakai alat penyimpan yang lain ya, tapi dulu pakai ini ya. Ini yang disebut dengan pita gitu, pita magnetik nyimpannya. Jadi urut gitu. Jadi ketika Anda ingin mau mencari tempatnya di tengah-tengah ya, putar dulu ya sampai dengan Anda menemukan keberapa. Maka identifikasinya itu menggunakan fil kunci ini, key-fill ini. Mau cari berapa? Mau cari ternyata masih belum nyampe, putar lagi sampai dengan sampai dengan apa yang kita butuhkan itu ketemu gitu. Ini sama ini ya. Ini seperti ini. Barangkali saudara kalau dulu pernah lihat zaman dahulu itu ada kaset lokanan itu belum ya, kaset video biasa itu, kaset video sebelum CD ya, video kaset yang gede besar itu. Nah, itu konsepnya sama dengan ini. Jadi kalau kita ingin mencari film tapi inginnya di tengah-tengah itu, yang depan nggak lihat ya, berarti langsung digeser dulu ya, geser dulu baru ketemu yang kita inginkan. Namanya akses berangkai. Lalu yang kedua, direct access atau akses langsung. Jadi pada waktu menggunakan metode akses langsung ini, rekaman tidak harus disusun dalam satu rangkaian tertentu pada media penyimpanan. Jadi acak tempatnya itu. Seperti ini kan. Ini kan ada CD, DVD maupun Blu-ray disc ini kan. Ini isinya beda ya. Ini sekitar 25 giga ini ya. Kalau DVD 4,7 giga, kalau ini ya kira-kira 780 sampai 1,2 giga gitu ya. Nah, maka penyimpanan di mana? Di mana saja gitu. Jadi biasanya kalau nyimpen tuh mulai dari sini. Putar gini ya. Putar paling dalam ini, terus berikutnya sini lagi gitu. Diisi yang lain boleh gitu ya.
Terus ada data lain masuk sini lagi. Terus gitu ya, terus sampai penuh. Nah, ketika Anda biasa menggunakan CD atau DVD, ketika DVD sudah ditulis data, maka warnanya akan berbeda, agak sedikit gelap begitu dibandingkan yang masih utuh gitu. Nah, data Anda, misalnya Anda nulis skripsi atau nulis tesis begitu, maka bab 1 letaknya di sini, bab 1 di paling depan, tapi karena lama nggak diteruskan, diisi yang lain dulu ini, isi yang data lain dulu. Kemudian bab 2 di sini, bab 2 di sini, di track ini ya, ini. Kemudian bab 3 juga begitu, lalu bab 4, 5 terakhir di sini itu, dari sini. Nah, di sini. Jadi tidak urut ya. Tetapi ketika saudara ingin mengambil data itu, ya, dengan mudah akan dapat menemukan karena dia ngambilnya secara acak, jadi tidak harus urut. Ya, misalnya, mau ngambil bab 1, maka dia langsung nyari ke sini. Oh, bab 3 masuk ke sini, bab 4 langsung ke sini. Jadi tidak perlu harus urut sesuai dengan urutannya gitu. Seperti kalau metode yang pertama tadi. Nah, itulah materi kita hari ini yang terkait dengan database management system atau sistem manajemen database. Yang intinya bahwa memanage database itu menjadi penting. Kenapa? Kaitannya dengan proses penulisan software program maupun efisiensi penggunaan sumber daya di komputer. Jadi tidak terlalu berat komputer cara bekerjanya. Baik, nah kemudian di akhir bab ini ada beberapa pertanyaan, bahan diskusi yang harus Anda kerjakan. Jadi misalnya pertama, jelaskan bagaimana data disimpan dalam komputer. Kemudian ada beberapa struktur database yang telah dibahas, jelaskan masing-masing. Apa yang dimaksud dengan field, record, file, atribut, dan database? Jelaskan apa yang dimaksud dengan index sequential access method. Kemudian apa yang dimaksud dengan direct file access method. Kemudian yang terakhir, jelaskan keuntungan dan kelemahan model data hierarki, data jaringan, dan data relasi. Nah, ini untuk ngecek saja apakah Anda sudah paham, memahami apa yang telah kita bicarakan dalam materi ini. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri